Ketika muncul masalah-masalah ataupun tanda-tanda kayak begini, sering sakit kepala, sering pilek, ada jadwal rutin sakit, ya ibu-ibu nih misalkan tiap bulan kalau mens datang udah dia punya apa tuh PMS-nya luar biasa tinggi gitu kan intensitasnya, mood swing-nya luar biasa besar, kemudian susah buang air besar, sering diare atau mungkin gatal-gatal di badannya, ya atau alergi atau hidungnya sering tersumbat, ya atau perutnya sering merasa begah atau kembung, ya berat badan bertambah dan tidak pernah turun dengan diet dan olahraga. Banyak banget kan? Jadi tanda-tanda udah dikasih, tubuh tuh ngasih sinyal sebenarnya. Ya. Kemudian misalkan sering buang angin, ya, dan napas dan badannya bau, maka yang harus kita kerjakan pertama kali adalah Ibu sekalian mulai membiasakan makan. Wah, kita bisa bebas kanker. Tidak hanya bebas kanker, bebas juga dari penyakit degeneratif. Karena emang semua obatnya ada di sini sebagian besar. Kalau ada penyakit pun atau kita pengen sehat, coba lihat. Banyak sekali perubahan, ya perubahan kesehatan yang kita akan dapatkan. Ya, asal apa? Kata kuncinya dua, ya, ada tiga sih. Yang pertama, kombinasi antara buah tin dan buah zaitun ataupun daun tin sama daun zaitun itu ternyata bisa menghambat pertumbuhan sel kanker. Perbandingannya berapa banyak? Apakah Allah nggak tahu bahwa sekarang banyak kejadian kanker? Pasti Allah tahu. Apa Allah nggak tahu bahwa katakanlah sekarang banyak kejadian atau insiden autoimun? Pasti Allah tahu. Allah udah jauh lebih tahu dari kita. Sehingga Allah siapkan obatnya. Ya, Allah siapkan obatnya. Apalagi dalam Al-Quran itu ada hal-hal yang sifatnya apa namanya ya? Ada hal-hal yang bersifat perbandingan gitu. Jadi ada padanan gitu kan. Contoh watini wa zaitun gitu kan. Dan ternyata 2018 ada satu riset yang dilakukan, ternyata kombinasi antara buah tin dan buah zaitun ataupun daun tin sama daun zaitun itu ternyata bisa menghambat pertumbuhan sel kanker. Gitu. Jadi daripada misalkan masjid kayak begini, nanamnya tuh udah bagus tanam sirsak. Ya, tanam pohon-pohon yang nanam aja itu, apa namanya pohon-pohon yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, contoh misalkan tin atau zaitun. Kalau nggak ada buahnya, daunnya bisa. Ya. Tin, zaitun sama kurma. Itu kombinasi yang sempurna untuk kanker. Ya, tin, zaitun sama kurma. Perbandingannya berapa banyak? 1/6. Ya, 1/6. Seperti itu. Jadi kita nih Bu sekalian tinggal lihat. Jadi Allah menciptakan katakanlah Indonesia. Indonesia sekarang banyak orang makan gak benar. Maka Allah ciptakan banyak pohon sirsak. Daun sirsaknya bisa buat anti kanker. Gitu. Jadi Allah menghamparkan bumi ini. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan bumi. Dan lihat tanda-tanda ini. Ya. Jadi kalau kita membaca tanda-tanda tadi maka kita akan asik. Jadi asiknya itu kalau ada penyakit pun atau kita pengen sehat, coba lihat apa yang Allah hamparkan lebih banyak. Ya, contoh misalkan gini, Indonesia nggak ada kiwi, kita banyaknya pepaya, udah makan pepaya aja, gitu lah. Indonesia nggak banyak anggur, banyaknya apa? Pisang, makan pisang aja, gitu loh. Dan di setiap yang Allah ciptakan itu, Bapak sekalian itu, subhanallah pasti ada padanannya, pasti bermanfaat semua. Ya. Terakhir ini kan lagi heboh-heboh susu sapi kan. Susu sapi gitu kan, bahkan ada yang mengatakan Al-Quran dan hadis pasti benar. Jadi susu sapi pasti bagus, asal susunya benar. Ya, asal susunya benar. Ya, tapi masalah sekarang susah kita mendapatkan susu yang benar. Gitu loh. Maka kalau Anda punya lahan, coba tanam tuh. Atau mungkin Anda ternak susu, ternak sapi organik. Gitu. Ya, nanti susunya betul-betul susu yang kita inginkan. Ya, jadi banyak masalah sekarang kenapa? Karena pengolahan. Karena pengolahan. Kalau meminum air kelapa, ya minumlah air kelapa dari pohon atau dari kelapanya, bukan air kelapa kemasan. Gitu kan. Buat sekali-kali ya katakanlah mungkin buat
icip-icip gitu kan silakan. Tapi kalau mau sehat ya kembalilah ke makanan yang sebenarnya kita sebut dengan whole food atau real food. Whole food atau real food. Timun kayak begini. Timun sehat-sehat, tapi Anda dikerok, kemudian dikasih air, kasih sirup, nggak sehat lagi dia. Gitu. Iya nggak? Iyalah. Jadi masalah kan? Jadi kalau makan timun ya makan aja timun. Ya, makan timun. Jadi kita perlu berpikir. Jadi kita perlu berpikir bagaimana yang kita makan itu sudah banyak nggak tambahan-tambahan barang atau mungkin tambahan-tambahan bahan-bahan sintetik di sana. Itu aja sebenarnya. Dan kita nggak bisa ngontrol kan, kita nggak bisa ngontrol pabrik-pabrik yang bikin atau industri yang bikin kayak begitu. Gimana mereka bikin untuk supaya awet, supaya apa gitu loh. Kita nggak bisa kontrol dan kita nggak ada kuasa di sana. Yang bisa kita kuasakan apa? Atau yang bisa kontrol apa? Yang masuk dalam mulut kita. Jadi kontrol saja apa yang masuk ke dalam mulut kita dan pelajari baik-baik. Jadi di setiap apa yang Allah ciptakan itu pasti ada manfaatnya. Ya, pasti ada manfaatnya. Baru-baru ini saja mungkin dunia farmasi itu mengenal cinnamon yang dipakai buat nurunkan gula darah. Ya, dari zaman dulu orang udah pakai beginian. Maka bagi Anda yang ngimpus pakai ini, hati-hati gula darahnya bisa turun. Kalau gula hipoglikemik, kalau hipoglikemik biasanya pusing. Gitu loh. Ya. Jadi setiap tumbuhan-tumbuhan kayak begini itu punya khasiat, ya. Punya khasiat yang sudah Allah benamkan di mereka. Ya. Yang paling utama adalah bukan paling utama, ada sesuatu yang Allah sebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an. Contoh, misalkan jahe. Jahe ini kan disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai zanjabil kan, salah satu minuman penghuni surga. Biasanya cenderung dia relatif aman. Ya. Misalkan Anda pengen minum jahe tiap hari, minum aja nggak apa-apa. Ya, tapi jangan berlebihan. Taunya berlebihan dari mana? Feeling. Kita tuh udah tahu berlebihan atau tidak, Bu. Ya, dari apa? Dari ngerti, misalkan udah tahu bahwa kita harus berhenti makan, harus berhenti makan, harusnya kita berhenti gitu kan. Karena udah hampir menuju kenyang. Tapi kita nggak berhenti, atau seorang itu nggak berhenti. Itu kenapa? Karena dia mengutamakan hawa nafsunya gitu loh. Ya, maka yang paling utama adalah bagaimana kita mengontrol ya sensasi perasaan tadi atau mungkin hawa nafsu tadi supaya makannya tidak berlebihan. Makan tidak berlebihan. Tapi nanti kalau seandainya badan kita sudah ngeluh ya. Jadi kalau mungkin saya boleh ceritakan atau mungkin kondisi kita secara umum itu sebenarnya tubuh kita tuh ngasih tanda-tanda. Manusia tidak didesain Allah untuk sering-sering sakit. Ya, udah tahu badannya segede-gede gaban gitu, perutnya udah gede, ya, muka udah bulat. Masih saja katakanlah makan nasi berlebihan gitu kan. Ya, masih makan nasi berlebihan, masih makan yang santan-santanan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita pelajari kenapa concernnya saya pribadi sih ya, concern itu ke makanan karena memang saat ini banyak bahkan kondisinya sih ya di rumah sakit mungkin atau mungkin Anda berobat ke herbalis atau pembekam seperti itu nggak ada saran-saran untuk perbaikan makan ya sedangkan bagaimana tensi atau mungkin gula darah bisa turun kalau misalkan ya isi piringnya masih dominan nasi kan gula pasir atau gula kan. Gula nggak kepake, lama-lama diubah jadi lemak. Seperti itu. Ya, maka kita lihat sekarang sebenarnya tubuh kita itu memberikan tanda-tanda. Jadi kalau udah mulai muncul masalah, ketika muncul masalah-masalah ataupun tanda-tanda kayak begini, maka yang harus kita kerjakan pertama kali adalah mulailah mengurangi makan. Ya. Contoh mungkin sering sakit kepala, sering pilek, ada jadwal rutin sakit. Ya, ibu-ibu nih misalkan tiap bulan kalau mens datang udah dia punya apa tuh PMS-nya luar biasa tinggi gitu kan intensitasnya. Mood swing-nya luar biasa besar. Kemudian susah buang air besar, sering diare
atau mungkin gatal-gatal di badannya, ya, atau alergi, atau hidungnya sering tersumbat, ya, atau perutnya sering merasa begah atau kembung, ya, berat badan bertambah dan tidak pernah turun dengan diet dan olahraga. Banyak banget kan? Jadi tanda-tanda udah dikasih, tubuh tuh ngasih sinyal sebenarnya. Ya. Kemudian misalkan sering buang angin, ya, dan napas dan badannya bau. Kenapa bayi badannya tidak bau? Bayi yang masih 6 bulan itu. Karena minum ASI kan. Ya, kalau seandainya bayi itu sudah makan nasi goreng, bau badannya. Kenapa? Kan ASI itu kalau dilihat dari pH dia basah. pH-nya ASI itu sekitar 8. Sama dengan pH-nya air zam-zam. Gitu. Dan ASI itu ya subhanallah ya. Dia jadi kalau kita belajar dari sains menjelaskan bahwa ternyata memang ikatan gennya badan kita itu berada pada pH 9 sampai 10. Jadi alkali banget ikatan gen gitu kan. Itu sebabnya kalau Anda lihat air-air yang ada di belahan dunia ini, ada air zam-zam, ada di Perancis, itu sebagian besar air-air tadi pH-nya alkali, sama juga dengan zam-zam. Ya, kalau Anda yang pernah pergi ke Ranukumbolo di Gunung Semeru, kan ada danau tuh di atas tuh. Itu pH-nya saya pernah cek, itu pH-nya pun alkali. Gitu loh. Jadi manusia itu dikondisikan atau diciptakan Allah untuk bahagia hidupnya. Karena orang yang alkali itu bahagia. Kalau orang yang asem, kan alkali kan lawannya acid. Ya. Moodnya pasti bermasalah. Dan itu ngasih tanda, mulutnya bau, kencing bau, BAB bau, keringat bau, semuanya bau. Asam. Ya gimana nggak asam? Pagi siang malam minyak, nasi putih, berlebihan sih ya, gula pasir, ya tepung, tiap malam begitu, tiap hari begitu, gimana nggak bau? Belum lagi tambah dengan jengkol, pete, kan asam banget itu. Ya, puasa jarang, makan buah jarang, ya makanya salah satu rahasia untuk hidup sehat memang kalau saya lebih memilih kalau air ya, air yang pH-nya di atas 7. Ya, kalau nggak punya air seperti itu, maka ya sudah minum air seperti ini. Ya, air-air rendaman. Cuman hati-hatinya apa? Hati-hatinya karena ini kan sifatnya air, maka air itu membasahi. Jadi bagi Anda, jadi ada ilmunya sebenarnya. Jadi Anda yang habis minum kayak ini keliengan, artinya badan Anda sudah terlalu basah. Kena air. Maka saya saran-saran udah kayak begitu apa yang dikerjakan? Dibantu dengan buffer. Buffernya apa? Garam. Itu caranya begitu. Ya. Kalau buah-buah kayak begini, jadi kita mempelajari alam tuh bagaimana. Jadi tubuh kita tuh dia similar dengan alam. Ya. Mungkin kalau saya membayangkan atau mungkin dalam ilmu tradisional sih ya, badan manusia itu ya dari mulai kepala sampai kaki itu seperti pohon, Bu. Ya. Pohon. Akarnya itu pinggang bagian bawah. Batangnya ya ini nih bagian ini. Ya, bagian perut dada. Ini ke atas ini masuk ke bagian pucuknya pohon. Ya. Dalam istilah dalam ilmu tradisional ya, semua yang berhubungan dengan akar itu memang bermanfaat untuk bagian pinggang ke bawah. Maka akar alang-alang gitu kan kita bisa berikan untuk orang-orang yang misalnya gagal ginjal atau mungkin masalah di ginjal seperti itu. Gitu loh. Jadi memahami alam itu sebenarnya relatif sederhana. Ya. Dan lihat bagaimana bentuknya, kemudian lihat bagaimana alam itu memberikan atau mungkin Allah menciptakan itu dengan warna-warna tertentu. Ya. Contoh misalkan kita ngelihat buah bit kan warnanya merah. Maka buah bit itu kita bisa pakai untuk hal-hal yang berhubungan dengan darah atau jantung. Gitu loh. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalau Anda lihat rimpang ini bentuknya kayak apa? Ini kan jahe nih, rimpang. Bentuknya kayak apa? Kayak kanker. Nggak beraturan kan? Iya nggak beraturan. Dia tumbuhnya ibarat, kalau ini kan rapi gitu kan. Jadi ini saya bilang tadi, Allah menciptakan hal-hal seperti ini memang di situ yang mungkin kita harus membaca Rabbana ma khalaqta hadza batila gitu loh. Ya.
Maksudnya nggak sia-sia, pasti nggak ada yang sia-sia dari apa yang Allah ciptakan. Susu sapi bagus, nggak ada masalah. Tapi ketika diolah dengan tidak baik, jadi masalah. Gitu loh. Seperti itu. Kemudian juga misalkan kita bicara ini kayak begini, strawberry. Saya agak-agak was-was makan strawberry. Karena banyak banget strawberry ini. Strawberry salah satu buah-buahan yang paling banyak terpapar dengan pestisida. Ya, jadi kalau Anda bisa ketemu dengan strawberry organik sih alhamdulillah. Tapi kalau tidak, saran saya jangan dimakan. Ya. Karena pestisida itu penyebab paling dominan kemandulan, termasuk dia juga memicu kanker. Dan kita tiap hari makan pestisida kan. Dari mana? Nasi. Iya, nasi itu kan. Coba Anda yakin yang beras yang kita makan itu beras organik dan bebas itu semua, sebagian besar yang kita makan itu loh. Udah berasnya bermasalah. Jadi sebenarnya kalau kadang-kadang kalau mikir nelongsongnya itu terus makan apa gitu kan. Semua diracunin gitu loh. Ya. Petani nggak tahu lagi, dan dia petaninya maunya supaya berasnya tidak dimakan, padi nggak dimakan. Ya, jadi kita butuh orang-orang yang jujur, kita butuh orang-orang yang tahu isunya, sehingga nanti ada orang yang mengambil atau mengambil peran tadi. Ya, kalau Anda punya lahan yang besar dan cukup baik, maka tanam di situ. Ya, jual ya atau apapun lah bentuknya. Ya, kita sekarang Ibu sekalian, kalau Anda lihat, mungkin Anda pergi ke pasar, terutama beras ya atau nasi, sebagian besar kan beras yang penuh dengan pestisida loh. Gitu loh. Yang di Amerika itu kalau nyemprot pestisida itu mereka menggunakan protective equipment yang sangat lengkap. Di Indonesia saja yang tidak, cuma pakai masker doang. Ya, mungkin orangnya kebal-kebal seperti itu. Ya, jadi kita kalau mungkin Indonesia katakanlah secara umum ya, kita darurat narkoba, kita juga darurat makanan sekarang. Kenapa sekarang banyak penyakit-penyakit yang merajalela di kalangan ekonomi menengah ke bawah? Karena Anda coba lihat, main-main ke warung, isi warungnya apa? Sampah semua. Sampah semua. Anak-anak sudah kenal dengan makanan-makanan snack yang 1.500 seperti itu, yang gak ada gizinya, isinya kalori tok, udah kalori tok, isinya semua pengawet, penyedap, bla bla segala macam, tinggal lidahnya dan otaknya terkunci. Kita di sini tidak ada yang bebas atau tidak ada yang tidak pernah makan mie instan, masuk saya. Betul? Apalagi zaman masih kuliah gitu kan. Judulnya sih mau hidup zuhud gitu kan, tapi nggak ada duit judulnya sebenarnya. Mie gitu kan, saban hari. Beberapa teman-teman saya tuh, saya ngelihat gitu kan, yang hampir tiap hari makan mie itu memang bermasalah, bahkan ada yang sampai ke kanker gitu loh. Apa mau tanggung jawab pabriknya? Enggak. Mau tanggung jawab. Ya, mau gimana yang kita, makanya saya katakan kita yang peduli dengan badan kita mulai sekarang, sayangi badannya. Sudah cukup katakanlah uang kita setahun, Indonesia khususnya gitu ya, setahun itu bisa mengeluarkan uang kita 140 miliar untuk membeli obat TBC, yang obat TBC itu sebenarnya ada di tempat kita. Dari mana? Dari Rimpang. Resepnya sudah saya tulis di feed, hashtagnya resep TBC JSR. Kalau mau lihat di sana. Ya. Kalau seandainya negeri kita ini, Bapak sekalian, ya Bapak Ibu sekalian mulai membiasakan makan atau mungkin setiap hari itu ada rempah, ada rimpang yang kita makan, maka insya Allah saya bisa punya optimisme bahwa kita bisa bebas kanker. Tidak hanya bebas kanker, bebas juga dari penyakit degeneratif, karena memang semua obatnya ada di sini sebagian besar. Ada di sini. Ya. Bahkan bisa subur-subur nanti orangnya, kayak India. Kenapa orang India subur-subur? Banyak anak. Kan dia penduduknya paling nomor 1 atau nomor 2 di dunia kan? Karena makan kunyit. Dan kunyit merupakan salah satu tumbuhan atau rimpang yang paling baik untuk membersihkan otak, darah, yang kita kenal di Indonesia sebagai kunir asem. Ya. Dan orang tua kita zaman dulu makannya, minumnya itu kan. Tapi sekarang minumnya teh manis, teh saset, kasih gula pasir. Sarapannya nasi uduk. Dulu orang sarapannya singkong loh.
Sama-sama karbohidrat tapi beda nasib. Singkong juga karbohidrat. Tapi beda nasib kan sama nasi uduk. Singkong kira-kira disemprot nggak? Enggak. Nanti cobain makan singkong dicelup sama madu. Enak banget. Terus pagi-pagi juga beli tempe yang sehat. Ya tempe yang sehat. Lalu tempenya jangan digoreng. Terus Anda ambil satu mangkok kecil kayak begini. Isinya madu, lalu tempe tadi ada potong-potong, ya potong biasa lah gitu kan ukuran standar tempe itu. Lalu makannya dicelup pakai madu. Enak banget. Saya nggak ada di sini. Itu enak banget. Minumnya apa? Jahe. Itu bisa merubah nasib kesehatan. Serius. Daripada, kalau mau buktikan silakan buktikan. Contoh aja di rumah nanti ya. Istrinya atau bapaknya misalkan gitu kan. Bapaknya kan sekarang saya senang gitu kan. Kenapa senang? Karena memang jamaah-jamaah yang hadir di kajian saya kebanyakan ibu-ibu gitu. Dan ibu-ibu ini kan penguasa dapur. Jadi ketika suaminya, Bu, Mama tolong bikinin kopi. Tiba-tiba disuguhin kunyit gitu kan. Mau tidak mau minum. Ya, ternyata suami ikut-ikutan saya. Tapi kalau mau trial silakan trial. Si suami misalkan tiap hari makan nasi goreng, nasi uduk gitu-gitu tiap hari. Minumnya teh manis. Istrinya tiap hari misalkan dia minum, dia makan kukus-kukus, rebus-rebus, ada tempe tadi dikasih madu, minum jahe, minum kunyit, minum serai segala macam. Lihat nanti beberapa tahun kemudian beda nasib kesehatannya, serius. Tapi kan nggak lucu banget gitu kan. Masa kompetisi untuk satunya sakit, kompetisi untuk sehat satunya gitu kan. Mendingan dua-duanya sehat. Maka ini butuh kerjasama. Jadi bapak-bapak, ya mulai sekarang kalau Anda ngasih uang bulanan ke istri, kasih tahu sama dia, berasnya jangan beli banyak. Nasi putihnya, kecuali berasnya organik. Saya bukan anti karbo, saya tetap makan karbo. Ya, tapi karbonya karbo yang kompleks, jangan karbo yang sederhana. Ya. Kemudian kasih tahu sama dia, bulanan jangan beli gula pasir. Kau sudah cukup manis untukku. Gitu. Yang ketiga, kurangi belanjaan tepung. Yang keempat, kurangi belanjaan minyak goreng. Kalau mau tetap pengen goreng, pakailah minyak kelapa. Nah minyak kelapa sebenarnya bikin sendiri bisa. Gak perlu industri. Minyak kelapa tuh. Minyak kelapa ya, bukan minyak sawit. Ya. Kita perlu mengembalikan itu semua sekalian. Kenapa? Karena biangnya dari yang kita makan. Ya. Kenapa misalkan ada orang diabetes? Diabetes yang sampai detik ini diabetes itu kan dunia barat, pengobatan barat, with all respect, dengan segala hormat, gak selesai ngurusin diabetes. Betul? Sampai mati masa makan obat? Apa Tuhan tidak menciptakan obat untuk diabetes? Apa bumi yang segitu luas kayak begini gak ada obat diabetes gitu loh? Coba pikir baik-baik, renungin gitu loh. Bumi yang segini banyak, apalagi Indonesia dengan 30.000 tanaman obat, ya, masa nggak ada obat darah tinggi yang bisa menyembuhkan dengan izin Allah? Masa harus makan obat darah tinggi sampai mati? Protokolnya kan begitu, gitu loh. Jadi mari merenung gitu kan. Dalam artian apa-apa yang bagus di sana kita ambil, tapi yang kurang bagus ya kita kembali ke bagaimana konsep manusia itu diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan semua tanya dokter, jangan semua tanya herbalis, tanya sama Allah. Setuju nggak? Jadi kalau sakit, angkat tangannya, ambil wudu, sholat 2 rakaat, minta ampun sama Allah, tanya sama Allah, ya Allah, apa obat untuk sakitku ini? Gitu, jangan tanya manusia, apalagi tanya Zaidul Akbar. Semua tanya ke saya, mulai dari bayi baru lahir sampai mau mati pun tanya. Gitu, ya. Tapi sebenarnya ya kalau kita kembalikan tadi saya katakan ke konsep-konsep tadi itu banyak sekali perubahan ya, perubahan kesehatan yang kita akan dapatkan. Ya, asal apa? Kata kuncinya
Dua, ya, ada tiga sih. Yang pertama, kembalilah ke rempah dan rimpang. Ibu-ibu kalau Anda mulai sekarang mau suaminya sehat, masak tuh di rumah. Jangan biarkan suaminya makan-makan yang tidak sehat. Sangui dia dengan masakan. Sebelum dia bangun, sebelum dia berangkat kantor, bangunlah dulu subuh-subuh itu. Masak, bawa untuk suami. Keren kan? Kalau istrinya nggak kerja juga. Ya, kalau istrinya nggak kerja.